saat ini masih terus berjalan. Era Society 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi komputer dan internet dalam setiap lini kehidupan. Dan yang nanti akan datang. Jadi ini sebenarnya era Society 5.0 akibat efek dari era Society 4.0. Ini diprediksi kalau di Indonesia itu saat Indonesia Emas 2045. Jadi bedanya dengan 4.0, kalau 4.0 itu ledakan teknologi, fokusnya ke device, gadget, teknologinya. Nah, kalau Society 5.0 itu lebih ke manusianya. Jadi penggunaan teknologi informasi AI, VR, AR untuk kepentingan manusia. Nah, itu tantangan sebenarnya. Nah, Society 5.0 itu pertama kali dikumandangkan oleh pemerintah Jepang tahun 2019. Hadir sebagai diskursus akibat kekhawatiran akan revolusi industri 4.0 saat ini. Jadi pertanyaan saat ini itu di banyak orang, di banyak industri, revolusi industri 4.0 lewat AI, ChatGPT, itu muncul banyak pertanyaan apakah bisa menggantikan fungsi manusia, otak manusia. Karena di beberapa bidang ya, kayak ada salah satu di modeling itu cukup ganti, dia ambil foto satu model aja, satu kali aja untuk semua jenis baju, sisanya pakai AI. Dan akhirnya para model itu, kebetulan saya di usaha video dan fotografi, jadi saya lebih kenal itu. Mereka nggak bisa banyak dapat job karena cuma sekali foto udah bajunya bisa diganti pakai apa aja lewat AI. Dia itu coba mengungkapkan ketakutannya mesin-mesin itu bisa menggantikan manusia. Protes sosialnya Charlie Chaplin ke revolusi Inggris. Oke, next screen. Nah, itu sama ketakutannya. Jadi prosesnya berulang sebenarnya. Pada saat dulu kita takut mesin itu bisa menggantikan manusia, tapi kan manusia bertahan. Manusia punya akal dan pikiran. Dia mencoba terus untuk adaptasi. Dan buktinya sekarang nggak jadinya. Tetap kita bisa mengendalikan mesin, bukan kita yang mengendalikan. Nah, ini sama dengan sekarang, saat ini. Cuma masalahnya kita tahu nggak kita harus melakukan apa. Nah, jadi ciri-ciri Society 5.0 itu adalah penggabungan dunia fisik dengan dunia maya, dunia cyber. Jadi gini, dunia fisik itu kebutuhan kita. Jadi kita selalu mencari jalan untuk hidup nyaman. Nah, dengan bantuan AI, itu data bisa diolah, digabungkan dengan kebutuhan kita, dan hasilnya hidup kita nyaman. Nah, di dalam aplikasi Xiaomi, dia ada kayak gateway, jadi sensornya. Nah, pada saat saya setel itu auto, pada saat saya mendekati rumah, itu lampu nyala secara otomatis tanpa saya mesti menghidupkan samparannya. Nah, itu kayak gitu. Jadi dunia fisik, saya berjalan ke arah rumah, nanti sama program itu diolah masuk ke device.
Nah, visualnya itu lampu nyala pada saat saya sampai di rumah. Nah, itu salah satu ciri Society 5.0. Gimana kita mengendalikan teknologi informasi, teknologi VR, AR, semua basis data untuk kepentingan manusia. Jadi bukan kita yang dikendalikan sama manusia, sama AI. Oke, tema utama dari perlawanan terhadap revolusi industri yaitu memanusiakan kembali manusia. Karena saat ini peserta didik condong mencari solusi di AI, ChatGPT. Jadi nggak boleh dipakai untuk solusi. Mencapai solusi yang hasil akhirnya di manusia itu boleh. Tapi saat ini nggak begitu yang terjadi. Nah, karena itu fungsinya pendidikan. Gimana cara kita mengolah AI, data, teknologi untuk peserta didik. Yang kedua, pemisahan diri dari realitas. Nah, ini sih yang bahaya. Jadi beberapa teman saya juga kayak gitu. Jadi kita akan duduk bareng, tapi pegang apa? Nggak ada sosialisasi. Menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Nah, yang jadi masalah, kecanduan menggunakan gadget akhirnya mengurangi kecerdasan sosial. Kita nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Oke, yang ketiga, krisis akhlak. Jadi terlalu banyaknya informasi yang juga mudah AI itu mudah banget kita kalau mau bikin ijazah palsu, KTP palsu, mau lihat pornografi itu mudah banget. Next. Nah, yang keempat, tantangannya yaitu pengaruh dari Society 5.0 menurunnya kesehatan jasmani. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Iya. Jadi karena mereka, misalnya main Mobile Legends, saya juga main maksudnya. Tapi kan di kamar aja, gitu. Kita cuma di kamar doang, nggak bergerak sama sekali, nggak ada olahraga. Tahu-tahu udah malam. Nah, ya kita masih bagus hidupnya di kota. Coba bayang nggak kalau yang di pedesaan, pelosok yang nggak punya internet. Akhirnya peserta didik yang memiliki fasilitas teknologi memadai cenderung lebih maju karena mereka nggak bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Mereka nggak bisa buka YouTube misalnya. Nah, ini juga jadi masalah. Yang di pelosok makin ke bawah, yang di atas, yang punya fasilitas dia akan makin cerdas. Yang keenam, hilangnya empati dan simpati lingkungan. Nah, ini sih yang saya paling sering lihat di anak-anak sekarang ya. Jadi mereka kurang rasa kepeduliannya, kemanusiaannya ke lingkungan sekitar. Karena mereka biasa berhadapan dengan device, benda mati, gadget yang nggak punya rasa. Nah, ini salah satu tugas Ismuba. Jadi akhlaknya itu harus ditata juga, kepribadiannya. Oke, next. Nah, tapi di balik tantangan ada peluang besar, banyak sebenarnya. Pertama, aksesibilitas informasi. Kemudahan informasi menjadikan pendidikan dan peserta pendidik dan peserta didik jauh dari pemahaman parsial yang intoleran. Jadi pengertian parsial itu maksudnya satu arah, satu sisi. Kalau kita mau memahami satu objek, satu sisi, itu bahaya.
kita nggak bisa toleransi dengan pendapat lain. Kita anggap pendapat kita yang paling benar. Nah, di zaman sekarang data itu udah bisa dilihat di muka setiap orang. Akibatnya kita lebih toleran dengan pendapat orang, karena setiap masalah bisa dilihat dari setiap sudut pandang. Kita lebih terbuka, fleksibel. Terus pendidikan berbasis AI. Nah, ini yang saya tadi bilang, AI itu membuka peluang munculnya banyak alternatif pemecahan masalah demi membuat manusia nyaman. Saya nggak tahu di sini udah mulai belum ya, tapi di sekolah lain saya lihat ada yang pakai augmented reality atau VR, virtual reality. Jadi augmented itu yang scan barcode dari buku, nanti dia akan muncul di HP. Kalau misalnya di biologi, tubuh manusia itu bisa kita bongkar di HP. Nah, itu augmented reality. Kalau VR itu lebih ke video 360. Jadi misalnya kita mau pembelajaran soal sejarah, ada satu orang yang ke museum bawa kamera 360. Dia cukup taruh itu aja, terus streaming online, satu kelas bisa lihat keadaan sekitar. Karena tipe video kamera 360 itu dia bisa lihat 360 derajat gitu. Nah, itu enaknya teknologi. Nah, akhirnya berikutnya inovasi dalam metode pembelajaran. Yang tadi saya bilang, maraknya penggunaan teknologi fotografi dan videografi. Misal pengalaman virtual reality, augmented reality, dan lain-lain. Jadi virtual reality butuh video, augmented reality butuh video. Jadi kita nggak bakal lepas dari foto dan video. Pendidik lebih condong memaparkan teori terus, buku terus di dalam kelas. Padahal peserta didik lebih memilih praktis. Jadi biasa banget kalau kita lihat di kelas itu anak-anak tidur pada saat kita menjelaskan satu mata pelajaran. Ya karena mereka nggak suka sesuatu yang bersifat teori. Mereka suka yang praktis. Nah, makanya pembelajaran berbasis luaran, outcome based learning tadi merupakan refleksi sosial dari realitas yang kembali kepada posisi semula. Nah, ini keuntungan metode outcome based learning, kreativitas dalam pembelajaran praktis. Jadi maksudnya berbasis luaran itu bukan kita belajar di luar kelas ya, bukan. Jadi maksudnya luaran itu setelah teori ini mau diapakan? Ya, jadi kita memaparkan teori, ngasih mereka teori, mereka sesak nafas. Terus mau diapakan? Ini dipakai nggak buat kehidupan sehari-hari? Ini prakteknya gimana kalau di kehidupan sehari-hari? Nah, yang kedua, pemahaman dunia intertekstual meningkat. Jadi intertekstual itu maksudnya berkaitan ya, satu dengan yang lain. Pembelajaran berbasis luaran mendorong pengetahuan sejajar dengan keterampilan atau skill. Nah, ini saya kasih contoh. Memahami bahasa, mempelajari bahasa bukan saja mempelajari tata bahasa atau grammar, tapi juga harus mempelajari pronunciation, pengucapan, praktek, dialog. Jadi kalau kita belajar tata bahasa aja percuma, mati di teori, praktisnya nggak ada. Nah,
Berikutnya, pendidikan informal memiliki cakupan lebih luas. Jadi bukan artinya pendidikan formal nggak penting ya, bukan. Tapi pendidikan informal di luar kelas itu justru membuka jalan ke banyak arah. Pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal sebagai wujud dari praktik keseharian. Jadi kayak ambil contoh, SD itu ada pelajaran di kelas coding. Mereka pintar nih, bikin program. Nah yang jadi masalah pertanyaan berikutnya, setelah mereka jago programming, mereka mau bikin apa? Prakteknya apa? Mereka jago bahasa program, Python, PHP, JavaScript. Tapi buat apa? Gunanya apa? Society 5.0 itu sebagai perlawanan terhadap revolusi industri. Jadi kalau kita nggak menyiapkan peserta didik kita dengan benar, itu berantakan semua. Kita jadi budak 10 tahun ke depan, peserta didik kita sekarang jadi budak teknologi, atau bahkan nggak jadi apa-apa, hancur, nggak bisa masuk ke dunia kerja. Karena kalau kita berpedoman ke Islam berkemajuan, itu faktanya harus ikut serta ke dalam zaman. Artinya Muhammadiyah mendorong kita supaya belajar teknologi sampai sejauh-jauh ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Eman. Sebagai pendidik ya, saya kan sebagai pendidik nih. Apa langkah awal sebagai pendidik dalam menghadapi industri ini dan bagaimana penerapannya di kelas ketika menggunakan modul ajar yang saya gunakan. Terus yang kedua, bagaimana tingkat keamanan industri ini ketika kita mengakses halaman yang memang ada sangkut pautnya dengan sosial ini. Terima kasih. Jadi kita harus mengajarkan ke peserta didik bagaimana cara memanfaatkan teknologi, bukan jadi budak teknologi. Jadi kalau misalnya di pelajaran misal saya nggak tahu, sama ada pelajaran metode penelitian ya? Ada ya? Belum ada kok. Oh belum ya? Ya, belum. Tapi ada di biologi ada kan harusnya? Ada penelitian. Nah itu kan sebenarnya sama kan? Ada ya? Bu Aziza ya? Bu Aziza? Ada metode penelitian ilmiah kan? Iya ada kan? Nah itu sebenarnya di mana-mana sama ya metode penelitian itu, mau di biologi, di filsafat, metode penelitian filsafat itu sama. Jadi kita menentukan masalah dulu, terus hipotesa, habis itu pengujian hipotesa berkali-kali, baru kesimpulan. Nah kalau biasanya saya nggak tahu nih, kalau di SMA itu biasanya anak-anak nyari jawaban itu di ChatGPT ya, dari pertanyaan yang diajuin sama guru. Nah sekarang diubah polanya. Jadi bagaimana ChatGPT itu tempat mengambil data dan akhirnya mereka harus presentasi di depan dengan suara mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Jadi teknologi itu bukan solusi akhir. Dia nggak boleh jadi solusi akhir. Dia harus jadi media. Solusi akhirnya kembali ke peserta didiknya. Jadi misalnya kita kasih tugas untuk menyusun sejarah apa, semua bisa didapat di ChatGPT apapun. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Mereka suruh presentasi, mungkin pikiran mereka sendiri. Menurut mereka gimana? Jadi kita membiasakan diri mereka untuk ikut partisipasi berpikir,
mengolah data yang udah ada. Jangan dibiarkan jawaban itu ditulis di atas kertas, udah selesai. Jadi 4-0 dengan 5-0 perbedaannya aja satu. Ayo. Perbedaan era Society 4-0 dengan 5-0 perbedaannya aja. Nah itu yang tadi saya bilang di awal. Jadi itu dimulai sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu mulai teknologi online, e-commerce, semua itu keluar semua. Tapi kita belum tahu nih mau dipakai buat apa. Keluar semua macam-macam. Ada VR udah keluar, udah keluar sejak lama. Kita belum tahu tadi. Jadi fokusnya ke alat. Nah itu 4.0. Kayak sekarang. Nah, Society 5.0 itu pindah fokusnya dari alat ke manusia. Jadi gimana kita bisa menggunakan device gadget untuk kita. Makanya ada tema memanusiakan manusia. Pendidikan yang berdaya saing ini selaras dengan apa yang disampaikan Bang Herman. Nah, saya tadi menyoroti tentang outcome based learning yang memang ini baru saya dengar di bidang bahasa Inggris, karena biasanya kan project based learning, problem based learning. Nah, ini mungkin ke depan outcome based learning ini mungkin bisa diaplikasikan untuk para guru, karena saya di kurikulum kita beresensial untuk pelaksanaannya sendiri. Kalau memang oke, mungkin bisa kali ya Bang untuk mampir percobaannya tuh sebagai aplikasi dari yang komitmen ini untuk berdasar ini itu seperti ulangan berbasis AI. Apakah memungkinkan itu Bang? Itu saja. Berbasis AI. Sesuai tempat digital itu maksudnya seperti apa untuk ujian? Karena kan kalau misalnya kita pakai Google Form, mereka kan bisa buka data lain. Kalau misalnya mereka bisa buka data lain, mereka bisa cari jawaban. Ya, kalau menurut saya itu nggak efektif. Jadi harus cari caranya itu yang cepat, yang mana teknologi kita. Kalau saya sih ya, kalau saya untuk mengakali AI, saya lebih suka tatap langsung, temu. Jadi misalnya mereka ujian, ya udah kita hanya pakai ngomong, jawab langsung. Gitu. Mereka langsung dapat. Mereka nggak bisa lihat AI, itu langsung. Kalau saya. Nah, yang tadi praktis itu, outbase itu. Jadi gimana teori itu bisa jadi sesuatu yang nyata di kehidupan kita. Itu sih. Caranya banyak banget. Ya salah satunya ujian digital. Tapi kita harus cari konsep yang tepat gimana caranya mereka nggak chat GPT untuk dari jawaban. Jadi kalau saya bilang jangan kasih jalan ke chat GPT untuk jadi tujuan akhir. Gitu, mereka harus kasih pendapat sendiri, itu tujuan akhirnya. Mereka harus kasih solusi sendiri, tujuan akhirnya, bukan dari chat GPT. Jangan kasih peluang mereka untuk pakai chat GPT dari sisi manapun. Gitu kalau. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.